Temuan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024 seolah menjadi bukti isu-isu yang berkembang sebelum Pilpres menjadi kenyataan. Apa saja yang menjadi temuan dari Komnas HAM tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Muhammad Iqbal, politisi PKS, Munafrizal Manan, jubir TKN Prabowo Gibran, dan Muhammad Romahur Muzi, politisi P3. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Manan. Mas Iqbal, Gus Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita tunggu Mbak Anis Komnas HAM join sama kita, saya pertama ke Mas Iqbal terlebih dahulu deh. Mas Iqbal, terkait temuan-temuan Komnas HAM, ini bukan main-main, lembaga Komnas HAM menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Apakah terkonfirmasi dengan temuan-temuan dari pasangan Timnas Amin juga seperti itu? Ya, saya kira itu kan yang di bawah ya, yang jauh dari pandangan. Tapi di depan mata aja kemarin kita lihat itu. Bagaimana ajudan Pak Prabowo yang TNI berpangkat mayor dieksploitasi untuk kepentingan politik. Ya, mulai dari itu ngapain dia di situ di perayaan joget-joget, kemudian menggendong Mas Gibran gitu ya. Itu kan di depan mata loh. Termasuk dengan letkol tituler Deddy Kobuzer yang hadir di ucapan perayaan Vikon kemenangan, ya kan, baru Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Padahal kalau dia letkol tituler, dia tidak boleh aktif di politik, hak pilihnya hilang. Itu yang di depan mata aja loh. Apalagi yang di bawah-bawah, ratusan PJ kepala daerah, ya, kepala desa, dan itu memang sudah ada gerakan yang dikumpulkan, termasuk di istana kepala daerah, kemudian juga deklarasi kepala desa ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya yang disampaikan Komnas HAM tentu saja memang yang sudah tersebar di masyarakat. Dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan Komnas HAM. Demikian. Oke, Gus Romi, pandangan Anda? Ya, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu saya kira adalah puncak gunung es. Karena kalau dari laporan-laporan yang masuk ke Destabulasi Nasional Partai Persatuan Pembangunan, dugaan-dugaan kecurangan sebelum dilakukannya pemungutan suara di TPS itu justru lebih masif ketimbang pada saat pelaksanaan dan penghitungan itu sendiri. Karena dari awal kan kita tahu persis bahwa penggunaan aparat ini dilakukan secara cukup sistematis. Dan ini dilakukan dengan munculnya berbagai fenomena yang tadi sudah ditangkap oleh Komnas HAM. Meskipun saya meyakini sebenarnya lebih banyak lagi. Kalau kita mengacu kepada laporan-laporan yang masuk, misalnya seperti penggunaan kepala desa untuk melakukan upaya sosialisasi, yang ditemukan misalnya di Sragen atau di mana oleh Komnas HAM itu hanya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan. Karena yang terjadi, hampir setiap kepala desa ditakut-takuti dengan laporan atau dumas soal alokasi dana desa yang kita tahu persis para kepala desa kita ini kan sangat baru mengelola anggaran dalam jumlah yang cukup fantastis 1,5 miliar ke atas ini setiap tahunnya. Biasanya di tiap desa itu APBDes-nya itu sangat rendah, anggaran yang dari pemerintahnya pun sangat rendah. Sehingga ketika mereka mengalami keterbataan dalam proses administrasinya, yang rawan sekali kemudian dikriminalisasi menjadi korupsi meskipun itu sebenarnya maladministrasi, sangat mudah bagi mereka untuk ditakut-takuti. Dan yang kemudian terjadi adalah para kepala desa ini betul-betul menghubungi para tokoh-tokoh masyarakat, melakukan mobilisasi, bahkan melalui ketua-ketua RT melakukan intimidasi sebagaimana temuan Bawaslu di ribuan TPS, ya, baik intimidasi kepada penyelenggara maupun intimidasi kepada pemilik. Kalau kamu tidak memilih pasangan calon tertentu, maka kamu tidak akan lagi dapat bansos pada putaran berikutnya. Ini sangat serius menurut saya karena bansosnya tidak ada yang salah. Kita sangat setuju karena memang itu untuk masyarakat kita yang merupakan lapisan terlemah. Tapi politisasi bansosnya itu yang menjadi persoalan. Apa bentuk politisasinya? Pertama, mengasosiasikan secara apa adanya, bahkan dilakukan oleh para pejabat setingkat menteri, bahwa bansos ini betul-betul merupakan wewenang Pak Jokowi, merupakan upaya untuk mengasosiasikan diri dengan putranya yang sedang maju calon presiden. Baik. Yang kedua itu upaya untuk melakukan politisasi dengan apa? Dengan merapelkan. Bayangkan kalau 3 bulan pertama Januari sampai Maret kemudian dirapelkan di minggu pertama Februari, maka rakyat kita dibanjiri dengan 3 kali 200 ribu rupiah, 600 ribu rupiah menjelang pemilu.
Dan Baik. ini yang menghancurkan pemilu kita karena kemudian menjadi pemilu berbayar terbesar di dunia. Oke, baik. Insentif-insentif ini kan muncul ketika sesaat sebelum pencoblosan terjadi. Dan tadi yang disebutkan ini tendensi ke pasangan Prabowo Gibran. Mas Manan, tanggapan Anda seperti apa? Mas Manan, audionya masih di mute? Oke, ya, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah semua peserta pemilihan umum itu punya kepentingan yang sama, yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang luber dan jurdil. Jadi pada saat sebelum pemilihan umum kan kita belum tahu hasilnya. Jadi kita sama-sama dalam posisi berharap untuk mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada yang disebut-sebut soal dugaan ya, ini itu, kita kan sudah ada mekanisme di dalam sistem pemilihan umum, dalam rezim hukum pemilihan umum, untuk bisa menindaklanjutinya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan apa yang tadi disebut soal sesuai dengan tema acara ini, netralitas aparat negara, maka bisa diteruskan ke lembaga yang berwenang untuk menangani itu, yaitu Bawaslu. Ya. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam temuan pemantauan pemilihan umumnya, itu kan hanya beberapa saja dan masih perlu untuk verifikasi lebih lanjut. Dan saya kira silakan saja Komnas HAM untuk meneruskannya ke lembaga Bawaslu agar betul-betul nanti ditindaklanjuti. Tetapi yang jelas adalah kepentingan kita semua untuk penyelenggaraan pemilu ini yang luber, jurdil ya, dan menjaga netralitas aparat. Jadi kalau memang betul ada itu silakan saja diteruskan. Supaya jelas semuanya. Tapi begini juga satu hal bahwa kalau itu ditelusuri secara keseluruhan, secara komprehensif, saya kira tidak fair juga kalau misalnya ada narasi yang seolah-olah mengarah kepada paslon tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya kita betul-betul ya mengetahui apa yang di lapangan, itu juga kan bisa terjadi pada semua paslon ya. Oke, Mas Manan. Tapi kalau dari internal Anda sendiri nih di tim TKN ya Prabowo Gibran, apakah Anda melihat hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mas Iqbal tentang ajudan, kemudian pengerahan aparat? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda mengakui hal itu terjadi? Jadi yang jelas ya, TKN Paslon 2 tidak ada kebijakan untuk melakukan hal-hal yang seperti disebut itu. Tetapi kan dalam konteks di lapangan itu setiap paslon kan tidak bisa memastikan secara pasti apa yang terjadi ya. Nah itulah sebabnya kita punya sistem kelembagaan pemilihan umum, kalau terjadi itu bisa diteruskan. Nah tetapi prinsip dasarnya saya katakan lagi bahwa kita berkehendak untuk pemilu ini luber, jurdil, dan netralitas itu dijunjung tinggi. Dan saya kira ini sudah menjadi prinsip di dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan kami juga taat asas supaya netralitas itu dijaga. Tapi kalau ada hal-hal yang konteks di lapangan itu kemudian jangan mudah-mudah langsung dikaitkan gitu, dinarasikan seolah-olah sudah dalam konteks tidak netral gitu. Oke. Mas Iqbal, tanggapan Anda? Ya, saya kira ini kan kita apa yang terlihat, kita nggak usah kalau dikatakan bahwa ASN kepala desa kan selalu ditanya buktinya mana. Tapi ini yang terlihat jelas, yang terlihat terang benderang, ya, bahwa TNI itu tidak boleh berpolitik. Tetapi pada faktanya oleh 02 digunakan sebagai sarana politik, ya. Karena dan itu jelas-jelas terang benderang, nggak boleh dia ikut merayakan mau apapun yang berkaitan. Kalau dia ajudan dia kawal aja. Ini dia ikut merayakan, ya, ikut menggendong, kemudian juga seperti Pak Deddy Kobuzer diucapkan terima kasih atas kemenangan, atas jasa Deddy Kobuzer. Padahal Deddy Kobuzer itu saat ini adalah letkol tituler. Dia terlibat hukum militer. Dia tidak punya hak pilih gitu loh. Itu saya ingin mengatakan bahwa itu yang di depan mata loh. Apalagi yang di bawah-bawah, apalagi yang di daerah, apalagi di desa. Mungkin barangkali sudah cuti kali Mas Iqbal. Barangkali sudah cuti kali. Emang nggak bisa juga, TNI mana boleh cuti, kecuali dia diberhentikan, baru dia boleh punya hak pilih atau pensiun, ya gitu. Jadi ini yang di depan mata aja loh, ya. Bagaimana ajudan dan letkol tituler digunakan sebagai alat untuk pemenangan dan secara terang benderang di hadapan umum.
Gitu loh. Tanya nanti Pak Deddy Kobuser. Dia dalam hukum militer, tituler itu dia ada masanya dan dia aktif, tidak boleh berpolitik. Tapi Pak Prabowo dalam pidato mengatakan terima kasih kepada Deddy Kobuser atas jasanya, atas bantuannya. Berarti titulernya tituler politik itu loh. Itu yang di depan mata loh, yang ringan-ringan aja lah. Nggak usah kita bilang bukti di daerah mana rekamannya. Ya, Dirty Vote film itu jelas buktinya. Ya. Jadi menurut saya ini adalah gunung es. Sesuatu yang terlihat di depan mata saja sudah jelas-jelas. Ya, tanya. Ya, 02 coba. Deddy Kobuser gimana penjelasannya? Dia TNI tituler aktif, nggak boleh itu. Ayo Mas Romi, boleh nggak Mas tituler aktif ikut politik? Nggak boleh. Oke. Kita akan langsung tanyakan kepada Komnas HAM usai jeda berikut, Bapak-Bapak jangan kemana-mana.